Ya, kita akan mulai dari profil perusahaan. Bintrako Dharma Tbk ini didirikan pada tahun 1969 selaku holding company yang membawahi beberapa unit anak usaha. Salah satunya adalah Niratna Motor yang sudah berdiri terlebih dahulu di tahun 1961 dan bergerak di bidang otomotif, menjalankan dealership Toyota. Di situ juga ada di tahun 84 ada Meka Adi Pratama yang menjalankan fungsi distribusi dan suku cadang, dan Andalan Finance di 1995 yang menjalankan segmen pembiayaan bagi perseroan. Jadi secara segmen operasi ada 3 segmen besar under Bintrako Group. Ada segmen otomotif melalui Niratna, pembiayaan melalui API, dan juga Punajual melalui Meka. Dan susunan pemegang saham per Maret 2023 sebagaimana ada di dalam screen, publik menguasai 71,83%, sementara terbesar ada di Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebanyak 12,17%. Lalu ada Pak Paulus Totalusida 6,67% dan juga ada Weiser di 9,3%. Next. Ini adalah tim manajemen, Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan keputusan rapat yang baru selesai sebelum acara yang dilakukan. Dari jajaran komisaris ada Pak Paulus Totalusida sebagai Presiden Komisaris. Kemudian ada Pak Darman Wijaya selaku Komisaris Independen. Bersamaan juga dengan Pak Himawan Gunadi yang juga baru diangkat dalam grup studi sebagai Komisaris Independen. Sementara jajaran direksi ada Pak Beni Rejo Satyono selaku Direktur Utama dan Pak Harton Ledinata selaku Direktur. Next. Ini adalah grafik dari pertumbuhan harga saham perseroan hingga kuartal 1 2023. Jadi bisa dilihat di sini, ini saham ini sudah mulai mendapatkan respon yang positif dari market pasca selesainya pandemi COVID-19, kemudian kinerja yang mulai menunjukkan arah yang positif sehingga direspon baik oleh market. Dan sekarang rata-rata sudah bergerak di angka sekitar 70-80. Sudah jauh lebih baik dari sisi volume dan juga pergerakannya dari posisi terendah di 50. Next. Ini adalah jaringan operasional Bintrako Dharma. Jadi kami memiliki jaringan yang meliputi khususnya untuk Jawa Tengah dan Jogja terwakilan oleh teman-teman di Niratna Motor melalui dealership Toyota sebanyak 24 dealer. Dan bengkel Carfix yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, meliputi Jawa Tengah dan juga Jabodetabek sebanyak 31 bengkel. Next. Ya, berikut adalah kondisi ekonomi dan industri otomotif sepanjang 2023. Next. Jadi berdasarkan data ya dari BPS bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2023 Indonesia masih mampu mencatatkan pertumbuhan di angka 5,03%. Namun perlu dicatat di sini bahwa pertumbuhan kuartal 1 2023 ini mengalami sedikit penurunan dari penutupan di akhir tahun 2022 yang sempat tumbuh di 5,31%. Artinya jika kita lihat dari sebaran data yang dipublikasikan dari BPS, kita melihat di sini secara nasional tumbuh 5,03, di mana Pulau Jawa tumbuh 4,96%, dan majority terbesar pertumbuhan tertinggi masih di Kalimantan dan Sulawesi yang masih di-trigger dengan windfall dari kenaikan harga komoditas. Secara garis besar demikian untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Next. Ini adalah posisi penjualan mobil nasional secara wholesale dan retail. Kita lihat di sini sepanjang kuartal 1 2023, market otomotif nasional secara wholesale mampu tumbuh 7%, di mana Toyota tumbuh 6% dengan pangsa pasar di angka 30%. Namun secara retail nasional juga angkanya tumbuh 14% secara total nasional dan Toyota masih mampu tumbuh 8%. Next. Next. Ini adalah kinerja operasional perseroan sendiri. Jadi kita bisa lihat di sini sepanjang pandemi yang terjadi di tahun 2020, perseroan mengalami tentu saja menjadi salah satu perseroan yang terdampak secara langsung ya dari dampak pandemi, sehingga di
2020 membukukan penjualan terendah di 12.300 unit sepanjang tahun. Kemudian kalau kita lihat di sini memang pada 2021 dan 2022 dengan adanya insentif tambahan PPNBM dari pemerintah mampu membantu meningkatnya permintaan dari masyarakat sehingga perseroan juga mampu menjual 18.700 di 2021 dan 17.900 di 2022. Hal ini juga terus berlanjut, tren yang sama dari pemulihan ekonomi ini berlanjut sampai kuartal 1 2023 di mana perseroan mampu menjual 4.599 unit atau 4% lebih tinggi secara year on year terhadap kuartal 1 tahun 2022. Dan di sini bisa dilihat juga terjadi perubahan preferensi dari masyarakat di mana komposisi penjualan di kuartal 1 2023 untuk LCGC meningkat compare tahun sebelumnya dari 17% jadi 23%. Lalu SUV juga mengalami penurunan dari 26% ke 21%. Sementara untuk segmen pembiayaan saat ini perseroan memang hanya berfokus untuk memaintain portofolio yang tersisa pasca selesainya izin dari pembiayaan, sehingga pada posisi kuartal 1 2023 masih tersisa sekitar 16.365 unit. Sementara dari segmen Punajual sendiri melalui keterwakilan bengkel Carfix itu bisa di kuartal 3 mampu melayani sekitar 23.365 unit kendaraan atau relatif sama dengan pencapaian yang sama di kuartal 1 tahun sebelumnya. Next. Ya, sebagaimana tadi sejalan dengan apa yang sudah dicapai dari secara segmen operation, di sini kita bisa lihat laporan laba rugi penjualan Bintrako Dharma di tahun 2022 mampu mencapai 5,5 triliun dibandingkan 2021 di 5,3 triliun. Sementara untuk kuartal 1 ini pertumbuhan masih tetap terjaga di 1,453 triliun compare 1,431 di kuartal yang sama tahun sebelumnya. Dari laba kotor juga terlihat bahwa Bintrako juga mampu mencatatkan pertumbuhan laba kotor di 178 miliar, compare 170, sehingga di laba bersih owner kuartal 1 2023 kami bisa mencatatkan 45 miliar, tumbuh dari posisi 19 miliar di kuartal yang sama tahun sebelumnya. Next. Ya, dari posisi keuangan bisa lihat di sini aset di kuartal 1 2023 ada di 3,7 triliun. Posisi ini juga sebenarnya sudah turun dari titik tertinggi di 5,7 di tahun 2020. Ya, ada beberapa hal yang mendasari penurunan aset, tentu saja ini juga salah satunya sebagai bagian dari dampak penurunan dari segmen pembiayaan. Selain itu juga ada penjualan aset non-core yang memang sudah disepakati sesuai dengan proses program restrukturisasi yang dilakukan perseroan di tahun 2020. Sejalan dengan penurunan dari sisi aset, liabilities juga mengalami penurunan dari 4,7 triliun di 2020 menjadi posisi kuartal 3 2023 saat ini tinggal 3 triliun. Sementara dari sisi ekuitas, kita bisa lihat tekanan ekuitas dari dampak pandemi terendah di 490 di 2021, di mana melakukan pencadangan untuk segmen pembiayaan. Lalu kemudian dengan recovery dari ekonomi sehingga company juga bisa berhasil mencatatkan pertumbuhan laba dan bisa mencatatkan 718 miliar ekuitas di posisi Maret 2023. Next. Ya, demikian paparan dari materi presentasi untuk kuartal 1 2023 yang bisa disampaikan.